Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Muhammad Asri. Beliau ini adalah praktisi pendidikan yang tentu sudah memiliki banyak pengalaman baik sebagai guru maupun sebagai peneliti dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang mungkin kita ingin gali terkait dengan bagaimana kondisi real generasi muda sekarang ini. Oh iya, kalau kita mau lihat secara tegas generasi kita pada saat ini, tampak bahwa mereka itu berjalan tidak ada arah. Kemana angin bertiup, maka ke sana generasi muda kita itu beranjak. Kita memiliki generasi yang sangat rapuh yang ada pada saat ini, dalam hal mana dia tidak berdiri di atas kakinya sendiri, tapi dia dikendalikan oleh pihak eksternal di luar dari dirinya. Semua itu terjadi karena mentalitas yang dimiliki oleh generasi muda kita sangat rapuh, dan mereka itu tidak siap memasuki kehidupan yang ada pada masa yang akan datang. Itu dominasi yang bisa kita lihat. Yang pasti untuk generasi kita yang ada saat ini kelihatannya adalah kepastiannya itu adalah ketidakpastian masa depan. Ketidakpastian ya. Miliki. Ya. Jadi poinnya adalah tidak ada arah yang jelas ini ya. Bahwa apa fakta yang meyakinkan bahwa cara tersebut yang terbaik bisa kita lakukan. Ya, oke. Jadi tadi anak-anak itu kita bawa untuk bisa berbasis produksi, dan semua mata pelajaran yang ada itu terlibat untuk membangun anak itu menghasilkan satu produksi. Yang satu produksi ini nantinya lah yang akan dia bawa keluar untuk bisa menjadi profesi dia di dalam hidupnya. Nah, karena di dalam kenyataan sehari-hari tidak ada orang yang pilot sekaligus dia bisa sebagai kapten, atau tidak ada orang yang kerjanya tukang senso pohon Ya. sekaligus dia sebagai tukang bor atau tukang menghaluskan kayu. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Sementara pendidikan kita selama ini selalu memberikannya itu sedikit-sedikit dari sana. Makanya kita tidak menjadi profesional. Artinya Tidak dalam. Pak Asri ingin mengatakan bahwa satu orang cukup fokus pada satu bidang keterampilan saja. Satu orang fokus pada satu bidang keterampilan, dan itu dimulai dari satuan pendidikan. Ya. Nah, kekeliruan yang ada di satuan pendidikan itu selama ini dengan ujian nasional ya. Anak-anak yang memiliki perbedaan karakteristik, perbedaan potensi dipaksa untuk tamat dengan satu kompetensi yang sama. Dosa besar sistem pendidikan yang ada. Harusnya yang kita lakukan adalah, meskipun anak-anak itu berada di dalam satu kelas, mereka ditumbuhkan anak-anak tersebut sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantara sudah sangat baik memberikan ilustrasi dahulu, yakni dia melihat peserta didik itu seperti petani dan padi. Ingat ya, petani merawat padi di atas tanah yang sama dengan bibit yang sama, tapi lihatlah padi tersebut. Ada yang tumbuh dengan subur, ada memang yang tumbuh secara tidak subur. Dan ingat, ketika petani itu menanam padi, dia tidak akan pernah bisa memanen jagung. Tapi yang diharapkan itu adalah padi. Nah, di satuan pendidikan kita menanamkan fisika kimia untuk menghasilkan sesuatu, lalu kemudian kita mengharapkan tumbuh yang lain. Nah, itu keliru luar biasa. Makanya dimulai untuk memperbaiki sistem pendidikan kita yang akan datang itu adalah fokuskan setiap bidang itu, semua mata pelajaran itu berkolaborasi untuk menghasilkan satu produk tertentu sebagai keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Tapi apakah memang tidak sebaiknya menjadi manusia unggul kalau memiliki multi skill ya? Multi skill itu
hanya ada dalam teori. Hanya ada dalam teori. Hanya ada Dalam teori, prakteknya dalam praktek tidak. agak Karena, sulit. ya, karena yang paling mempengaruhi sebenarnya dalam praktek itu adalah soft skills. Soft skills. Jadi soft skills jika dia bagus, meskipun mungkin skills utamanya itu masih biasa-biasa saja, tapi soft skillnya bagus, itu akan tumbuh menjadi seorang generasi yang mapan. Coba ilustrasi gunung es, ilustrasi kuno gunung es ya. Soft skills itu adalah es yang ada di bawah itu, dengan yang tampak sedikit itu adalah yang terlihat di mata, tapi yang tak terlihat di mata yang sesungguhnya yang paling mempengaruhi seseorang. Nah, jadi fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa orang yang bisa melakukan lebih dari satu keterampilan, pastilah keterampilannya tidak dalam dan dia pasti tidak profesional dalam bidang tersebut. Dan itu bisa dibuka di kurikulum Ya, dengan pembelajaran yang kita kenali dengan nama tematik, tapi mungkin saat ini tidak lagi bisa disebut sebagai tematik, tapi kita bisa menjadikan pembelajaran berbasis produk. produk ya. Ya, pembelajaran berbasis produk. Tidak cukup dengan tematik, berbasis produk. Itu apakah itu berbeda yang selama ini sudah dijalankan SMK melalui magang-magang di dunia industri itu? Tidak cukup. Tidak Karena magang-magang yang ada di industri itu tampaknya selama ini masih pincang. Yang mengikutinya ke industri itu adalah guru produktif. Akibatnya apa? Pincang keterampilan mereka. Ya, dia bisa memasang baut, memasang mesin, tapi tidak punya kemampuan komunikasi, tidak punya kedisiplinan yang kuat. Keluhan dari industri untuk tenaga kerja yang ada di Indonesia itu adalah mereka memang banyak yang terampil, Ya, tapi tidak memiliki soft skills yang baik. Ketika ditanya mengapa itu, dia tidak bisa menguraikan secara bagus. Mengapa? Karena pelajaran bahasa Indonesianya adalah lain yang dia kerjakan, lain yang dia pelajari. Nah, karena basisnya adalah bukan basis produksi. iya. Baik. Mungkin kita masuk pada sesi penegasan ya. Penegasan bisa ditegaskan enggak solusi yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini? Jadi yang pertama tadi ubah pola pikir. Pola Bukan hanya pikir. pola pikir yang akan diubah, ubah juga pola manajemen yang ada di satuan pendidikan, masukkan berpikir industri Ya, ke itu yang dalam dunia pendidikan kita. Masukkan berpikir produktif, menghasilkan sesuatu, dan jadikan mata pelajaran itu sebagai mata pelajaran yang holistik, yang terpadu satu dengan yang lain, tidak terpisah-pisah. Karena sesungguhnya hidup itu bukanlah terpisah-pisah. Ibarat menu makanan, kita tidak makan itu asinnya dulu yang kita rasakan, sesudah itu kecutnya dulu yang kita rasakan, sesudah itu manisnya dulu yang kita rasakan. Tidak. Ketika kita makan suatu menu, simultan dia dirasakan oleh lidah kita. Maka ketika kita masuk di dalam kehidupan, simultan pula semua itu dirasakan di dalam hidup. Maka manajemen pendidikannya janganlah dibuat parsial-parsial. Buatlah dia sebagai simultan. jadi poinnya di sini bahwa hadirkan industri dalam dunia pendidikan ya. Hadirkan, bukan hanya industri, berpikir industri. Berpikir industri. Ya, berpikir produk. Apakah ini senada yang disampaikan Dirjen Vokasi yang baru bahwa perkawinan antara dunia pendidikan dengan dunia vokasi Ya. harus terjadi, bukan sekedar berpacaran saja? Ya, jadi dan itu perkawinannya itu bukan perkawinan sepihak. Cinta antara keduanya itu harus balancing. Dan yang disebut dengan balancing itu adalah seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan ini mencintai industri. Ya. Bukan hanya guru produktif yang mencintai industri, tapi semuanya mencintai industri. Jadi tidak ada unsur Balancing. paksaan di sini. Tidak ada. Jadi mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oke, baik. Baik, Pak Asri, dari tadi sudah kita banyak-banyak bahas soal masalah sampai kepada solusi. Mungkin closing statement dari diskusi kita pada malam hari ini saya persilakan. Jadikan hidup menjadi bermakna. Selalu tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan bermakna. Bermakna pada diri dan bermakna pada orang lain. Bermakna pada kemaslahatan masyarakat kita. Jadi tindak tanduk kita itu adalah tindak tanduk yang memiliki makna. Yang dalam hal mana orang merasa diri terlahir dan merasa diri menciptakan sesuatu hal yang baru di dalam hidupnya. Jika terus-menerus dia melakukan
pola hidupnya secara bermakna. Jadi jadikan semua tindakan adalah tindakan yang bermakna. Saya kira itu sederhana. Jadi poinnya adalah hidup lebih bermakna. Ya. Baik, sahabat edukasi, demikian wawancara kita dengan Pak Asri, pemerhati pendidikan, banyak bercerita soal masalah-masalah pengembangan generasi ke depan, yakni kurangnya kompetensi, dan di mana dihadirkan solusi-solusi konkret. Menurut saya yang pertama adalah mengubah pola pikir, kemudian pengelolaan pendidikan harus ditata lagi, kemudian industri harus betul-betul hubungannya mesra, bila perlu sampai pada tingkat perkawinan. Baik, sahabat edukasi, semoga diskusi kita pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita bagaimana menata diri lebih baik ke depannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.